PPPK itu mengasihkan. Untuk pertemuan video yang ke-9 ini, Education and Sport masih tetap akan membahas tentang soal-soal tes PPPK. Tapi saya ingatkan sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kembali untuk melakukan atau mengklik like, subscribe, serta menekan lonceng agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan soal-soal PPPK. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai pembahasan masih sekitar tentang kompetensi teknis guru Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa soal, saya tidak banyak ngambil soalnya, tiap ini hanya 10 soal, tiap video kita bahas 10 soal. Jadi untuk kompetensi teknis guru masih ada beberapa video lagi. Nanti kita lanjut dengan penalaran. Oke Bapak Ibu, kita lanjut aja pembahasannya. Soal pertama, saya bacakan soalnya. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, sebab A. Siswa harus berkembang. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. B. Urutan taksonomi Bloom mengharuskan hal itu terjadi. C. Sifat manusia yang berubah-ubah. D. Agar guru lebih kreatif. Kita langsung aja lihat pembahasannya. Dalam memberikan pertanyaan, seorang guru perlu memberikan perubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan guru hendaknya mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Nah, jadi, yang pas dengan soal nomor 1, pilihannya adalah yang A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menyampaikan materi pelajaran, Ibu Tari tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Bu Tari berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan merasa diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Bu Tari dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan yang A. Keterampilan memberikan penguatan. B. Keterampilan mengadakan variasi. C. Keterampilan memberikan perhatian. D. Keterampilan dalam menyampaikan materi. Saya yakin Bapak Ibu kalau dalam mengajar pasti tidak hanya duduk di kursi aja ya, selalu berkeliling memperhatikan siswanya. Oke, kita lanjut aja. Pembahasannya kita lihat. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran. Jadi, langkah yang dilakukan Bu Tari adalah menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Dengan begitu, pilihan yang cocok dengan soal nomor 2 adalah yang B ya. Keterampilan mengadakan variasi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bu Gina
meminta siswa untuk mengumpulkan informasi guna menemukan konsep dalam rangka pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi. Langkah Bugina dalam pendekatan saintifik masuk dalam tahap mengumpulkan informasi. Jika Bugina menggunakan tahapan model pembelajaran penemuan, maka fase yang dilakukan adalah A. Pemberian rangsangan, B. Identifikasi masalah, C. Pengumpulan data, D. Pengolahan data. Kita langsung aja lihat pembahasannya. Integrasi pendekatan saintifik ke dalam model pembelajaran penemuan, yakni saat siswa diminta mengumpulkan informasi dalam menemukan konsep guna memecahkan masalah yang sudah teridentifikasi, adalah fase pengumpulan data. Fase model pembelajaran penemuan adalah pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, memverifikasi, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi yang cocok sesuai dengan pertanyaan, pilihannya adalah yang C, pengumpulan data ya, yang C isiannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tahapan mengkomunikasikan dalam pendekatan saintifik yang terintegrasi pada model pembelajaran berbasis proses adalah fase A. Memulai dengan pertanyaan mendatar, B. Mendesain perencanaan proyek, C. Menyusun jadwal dan memonitor siswa, D. Menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Jadi tahapan mengkomunikasi ini dalam pendekatan saintifik, nah, kita lihat bahwasannya model pembelajaran berbasis proyek memiliki 6 fase, yakni 1. Memulai dengan pertanyaan mendasar, 2. Mendesain perencanaan proyek, 3. Menyusun jadwal, 4. Memonitor siswa dan kemajuan proyek, 5. Menguji hasil, 6. Mengevaluasi pengalaman. Nah, tahapan pendekatan saintifik pada fase 1 adalah mengamati dan menanya. Fase 2, 3, dan 4 adalah mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian fase 5 dan 6 adalah mengkomunikasikan. Nah, jadi tahapan mengkomunikasikan adalah pilihannya menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Dengan demikian, isian yang tepat adalah yang D, ya, menguji dan mengevaluasi pengalaman. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan masalah terbuka dalam pembelajarannya di kelas disebut A. CTL, B. PMRI, C. Open-ended, D. Kontraktivisme. Ya, kontraktivistik. Oke, kita lihat pendekatan pembelajaran menggunakan masalah terbuka termasuk apa? Apakah ya ada kata open-ended ya, terbuka, atau kita lihat pembahasannya. Pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan masalah terbuka dalam pembelajarannya disebut dengan pendekatan open-ended. Pada awal pembelajaran, siswa diberikan masalah terbuka. Masalah terbuka adalah soal
yang diformulasikan memiliki beberapa jawaban yang benar atau tidak lengkap atau terbuka. Nah, sekali lagi, masalah terbuka adalah soal yang diformulasikan memiliki beberapa jawaban, ya, memiliki beberapa jawaban yang benar, ya. Ini atau bisa juga jawaban tidak lengkap, ya, atau terbuka, ya. Oke, jadi kita lihat jawabannya. Jawaban yang sesuai adalah C, open ended. Kita lanjut ke soal nomor 6. Hasil yang diharapkan dengan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah A. Peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill peserta didik. B. Peningkatan kompetensi sikap dan pengetahuan peserta didik. C. Dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian peserta didik. D. Keunggulan siswa dalam kecerdasan spiritual dan intelektual. Ya. Nah, sekarang kita sudah tidak asing lagi karena sudah beberapa tahun kita menjalankan kurikulum 2013, Bapak Ibu, ya. Jadi dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi keterampilan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Jadi para siswa memiliki keseimbangan antara soft skill dan hard skill, yaitu meliputi kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Jadi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan nomor 6 ini adalah yang A. Yang A, ya Bapak Ibu. Yang A. Yang A yaitu peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill peserta didik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ke soal nomor 7. Salah satu fungsi kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan yang harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik adalah fungsi. Jadi, saya bacakan sekali lagi, salah satu fungsi kurikulum yakni sebagai alat pendidikan yang harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik adalah fungsi A. Fungsi konservatif, B. Fungsi umum, C. Fungsi suplementasi, D. Fungsi eksplorasi. Ya. Jadi ada beberapa fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan kita. Kita lihat, fungsi kurikulum adalah fungsi umum pendidikan. Maksudnya, untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. B. Fungsi suplemen, ya, fungsi suplementasi. Maksudnya kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik. C. Fungsi eksplorasi. Maksudnya kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Jadi dengan penjelasan-penjelasan yang A, B, C, kita dapat mengetahui bahwa isian
untuk nomor 7 ini adalah yang C ya, yang C, yang suplementasi ya Bapak Ibu ya, suplementasi. Oke, isiannya adalah yang C, suplementasi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Dalam mengembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa, serta dinamika masyarakat adalah prinsip A. Relevansi, B. Fleksibilitas, C. Kontinuitas, D. Efisiensi dan efektivitas ya. Kita lihat prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas dan kontinuitas, dan efisiensi dan efektivitas. Prinsip yang dimaksud dalam pertanyaan adalah prinsip fleksibilitas. Yang ini ya. Nah, jadi langsung sudah kita ketahui jawabannya adalah yang B ya. Prinsip fleksibilitas. Oke. Bapak Ibu, kalau terlalu cepat nanti Bapak Ibu pause dulu, pahami dulu pertanyaannya, kemudian lihat lagi pembahasannya ya, biar lebih paham lagi Bapak Ibu terhadap soal-soal yang disampaikan. Karena kalau video ini emang agak cepat Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi soal nomor 9. Tingkat kemampuan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas disebut A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya. Kita lihat pembahasannya ada pada pasal 2 Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pelajaran pada kurikulum 2013 pada Dikdasmen menyebutkan bahwa kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, kompetensi inti. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal terakhir pada bagian ke-9 ini. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ada kata kecuali, berarti pilihannya yang tidak sesuai ya, yang kurang tepat Bapak Ibu ya. Yang A, pedoman pengembangan materi pembelajaran. Yang B, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. C, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. D, pedoman dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, jadi fungsi dari IPK adalah, ini yang kali ini yang kecuali ini berarti yang kurang tepatnya, yang salahnya Bapak Ibu ya. Fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah pedoman dalam mengembangkan materi pelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran ya, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Berarti kita lihat ya, yang A, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Lihat, pedoman dalam mengembangkan materi ada Bapak Ibu ya. Ada pedoman dalam mengembangkan materi ada. Oke, yang kedua, pedoman mendesain
Yang DB ada juga ya, pedoman mendesain ada juga. Oke, yang selanjutnya pedoman mengembangkan bahan ajar ada juga. Dan yang terakhir pedoman dalam merancang. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Berarti yang tidak tepat, yang salahnya adalah pedoman dalam mengembangkan media pembelajaran. Isiannya yang ini ya, yang D ya. Oke Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan ke-10 ini, atau bagian ke-10 ini, saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk like dan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes PPPK bagian ke-10 ya. Karena like dan subscribe yang Bapak Ibu lakukan merupakan suatu fondasi bagi channel kami untuk tetap eksis di YouTube ini, sehingga kami sangat mengharapkan like dan subscribe-nya. Dan jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat bagi Ibu, bermanfaat bagi Bapak Ibu, bermanfaat bagi saudara, teman, tetangga, atau siapapun yang Bapak Ibu kenal, bagikanlah video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan banyak lagi ya. Silahkan, atau melalui link ya, atau langsung aja masuk ke channel Education and Sport ya Bapak Ibu. Jadi silahkan dibagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berbagi ilmu demi kemajuan kita bersama. Oke Bapak Ibu, untuk pertemuan ke-9 ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan video pembahasan soal-soal tes PPK bagian ke-10. Terima kasih.